dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Seni dan Desain, Prodi Desain Komunikasi Visual, akan membahas rangkuman dari pertemuan 9 sampai pertemuan ke-13. Berikut penjelasannya. Metode proses desain dalam metodologi desain. Tujuan mempelajari metode proses desain dalam metodologi desain adalah untuk memahami dan menguasai langkah-langkah sistematis dalam merancang sebuah produk atau sistem. Banyak buku yang bisa kita jadikan referensi, seperti The Design of Everyday Things yang dibuat oleh ilmuwan kognitif dan insinyur kegunaan Donald Norman yang membahas tentang bagaimana desain berfungsi sebagai komunikasi antara objek dan penggunaan design thinking, Integrated Innovation, Customer Experience, and Brand Value oleh Thomas Lockwood dan Edgar Papke. Buku ini membahas tentang pendekatan design thinking yang berintegrasi dan holistik dalam merancang produk atau sistem yang efektif dan efisien. The Elements of User Experience oleh J.C. James Garrett. Buku ini membahas tentang prinsip-prinsip dasar dalam merancang pengalaman pengguna yang efektif dan efisien. Design Methods, Seeds of Human Futures oleh John Christopher Jones. Buku ini membahas tentang sejarah, filosofi, metodologi dalam desain. Ada berbagai tujuan untuk mengetahui metode proses desain dalam metodologi desain. Yang pertama, menguasai teknik dan strategi merancang yang sistematis dan efektif. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam merancang produk dan sistem. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam menyelesaikan masalah desain. 4. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan waktu dalam merancang. 5. Meningkatkan kemampuan untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan tim desain dan stakeholder terkait lainnya. Ke-6. Memahami prinsip-prinsip dasar dan standar dalam desain produk atau sistem yang baik. Ke-7. Memahami peran teknologi dalam proses desain. Yang ke-8. Mampu menguji dan mengevaluasi solusi desain yang dihasilkan. Yang ke-9. Meningkatkan keterampilan presentasi dan visualisasi dalam mempresentasikan ide desain kepada klien atau pengguna akhir. Yang ke-10. Memahami etika dalam merancang dan mengembangkan produk atau sistem. Metode analisis dalam metodologi desain. Metode analisis dalam metodologi desain yaitu membahas tentang pendekatan dan teknik yang digunakan dalam analisis dalam konteks metodologi desain. Ada teknik-teknik seperti analisis SWOT, yaitu strengths, weakness, opportunity, and threats. Analisis stakeholder, analisis risiko, analisis kebutuhan pengguna, analisis biaya manfaat, dan sebagainya. Yang pertama, bagaimana kekuatan atau strengths mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang atau opportunity yang ada. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mencegah keuntungan. Yang ketiga, bagaimana kekuatan atau strengths mampu menghadapi ancaman atau threats yang ada. Yang keempat, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata dan menciptakan sebuah ancaman baru. Dan saling berhubungan empat faktor tersebut maka membuat analisis ini memberikan kemudahan. 4. Analisis SWOT. Manfaat analisis SWOT adalah sebagai strategi penentu masa depan dalam keberlangsungan bisnis. Selain itu juga dimanfaatkan oleh faktor stakeholder untuk mengetahui kondisi faktor internal dan eksternal. Adanya penilaian SWOT membantu untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan. Tanpa adanya informasi dari analisis SWOT, Anda tidak dapat mengetahui potensi, minat, dan peluang. Tujuan umumnya yang pertama, memahami konsep dan prinsip dasar analisis dalam konteks metodologi desain. Yang kedua, mengenal dan mampu menerapkan berbagai metode analisis. Yang ketiga, mengintegrasikan hasil analisis ke dalam proses perancangan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan analisis kritis dan pemecahan masalah. Yang kelima, menerapkan metode analisis dalam konteks nyata.
Tujuan khusus yang pertama, memahami dan menguasai berbagai metode analisis. Yang kedua, menguasai keterampilan pengumpulan dan pengolahan data. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan analisis kritis. Yang keempat, memperoleh pemahaman tentang pengaruh konteks dalam analisis. Yang kelima, mengintegrasikan hasil analisis ke dalam proses perencanaan. Yang keenam, mengembangkan keterampilan komunikasi dan presentasi. Selanjutnya, metode pengujian dalam metodologi desain. Ini merupakan materi yang membahas tentang pengujian produk atau layanan dalam proses perancangan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Tujuan umum materi kuliah. Tujuan umum metode pengujian dalam metodologi desain bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pengujian dalam proses perancangan dan pengembangan produk atau layanan. Fokus utama dari kuliah ini adalah memberikan pemahaman tentang metode pengujian yang efektif, teknik evaluasi dapat digunakan memastikan kualitas dan kelayakan desain. Tujuan khusus: memahami prinsip dan metodologi pengujian desain. Salah satu tujuan khusus dari materi ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar dan metodologi yang terkait dengan pengujian dalam metodologi desain. Mengenal dan menerapkan metode pengujian yang relevan. Kita akan belajar tentang berbagai metode pengujian yang umum digunakan dalam metodologi desain, seperti pengujian pengguna, pengujian kegunaan, pengujian fungsional, dan pengujian lainnya. Mampu merancang skenario pengujian yang efektif. Ini bertujuan untuk melatih kita dalam merancang skenario pengujian yang efektif. Kita akan belajar cara menentukan tujuan pengujian, merancang tugas-tugas pengujian yang relevan, serta memilih parameter evaluasi yang sesuai. Mengembangkan keterampilan dalam mengumpulkan dan menganalisis data pengujian. Akan diajarkan cara mengumpulkan data pengujian secara sistematis menggunakan berbagai teknik mengumpulkan data yang relevan. Memahami integrasi hasil pengujian dalam perancangan. Tujuan ini berfokus pada kemampuan kita untuk mengintegrasikan hasil pengujian ke dalam proses perancangan yang berkelanjutan. Mengembangkan keterampilan komunikasi dan presentasi. Ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan presentasi dalam menyampaikan hasil pengujian secara efektif kepada audiens yang berbeda, termasuk rekan tim, klien, dan stakeholder terkait. Sekian dan terima kasih.